Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhamaa'u bainahum. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhul karim. Ayyuhal hadirin, kaum muslimin, jamaah yang berbahagia, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menetapkan rahmatnya, berkahnya kepada kita dan keluarga kita, amin. Dan semoga dalam kehidupan dunia ini Allah ta'ala selalu memberikan taufik dan hidayah, wal inayah, wal afiyah, agar kita selalu berada di dalam ketaatan kepada Allah. Dan sehingga nikmat iman dan Islam kita memohon kepada Allah Ta'ala sempurnakan hingga kita diwafatkan dalam keadaan bertakwa atau husnul khatimah, amin. Dan yang berikutnya, salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada qudwah hasanah kita, habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap kepada Allah Ta'ala semata semoga kita dikumpulkan di syurga Firdaus bersama beliau alaihi salatu wassalam, bersama kedua orang tua kita, kakek nenek kita, para masyayikh kita, para pemimpin bangsa kita dan zurriyah kita di syurga Firdaus tanpa hisab dan tanpa adab, amin Allahumma amin. Baik jamaah, kita hari ini melanjutkan pembahasan Kitabul Jami', masih membahas babul birri wassilah, bab berbuat kebaikan dan silaturahim. Hari ini kita akan bahas bab haramnya mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Ternyata mendiamkan saudara ini masuk kategori hal yang tidak menguntungkan. Ya, apapun alasannya, mau kita yang dizolimi, apalagi yang menzolimi, kalau kita mendiamkan mereka lebih dari 3 hari dengan sengaja, maka akan ada kerugian yang akan diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada seorang hamba. Makanya ini hati-hati. Sebagaimana kula sudah sampaikan, saya sudah sampaikan jamaah, baiknya kita dalam amal salih itu keuntungannya bukan hanya buat kita, tapi juga buat siapa? Buat keluarga kita dan orang tua kita, khususnya yang telah meninggal dunia. Kalau orang tua kita telah wafat, sudah saya ingatkan, bukan berarti kalau mereka sudah tiada bakti kita berhenti. Justru PR kita, tugas kita setelah mereka meninggal dunia itu jauh lebih banyak. Dan itulah yang dinukil oleh para ulama kita Ahlus Sunnati wal Jamaah, khususnya Imam Bukhari dalam kitabnya Adabul Mufrad. PR-nya itu banyaknya, bukan main jamaah. Salah satunya adalah menjaga ketaatan dan jangan sampai melakukan kerugian. Nah, kadang-kadang perbuatan ini tidak kita sadari telah kita lakukan. Larus ngoboten. Karena permasalahan secuil tapi kerugiannya itu efeknya banyak. Mana dalil utamanya Ustadz? Dalil utamanya jelas, surah Al-Isra ayat ke-7. Ini kaidah usul namanya. Surah Al-Isra ayat ke-7 pernah saya sampaikan di sini. Ini kalimat kebaikan ini dia bisa naik ke atas, ke kanan, ke kiri, turun ke bawah. Bahkan nanti ada dalil lagi Sahih Muslim bisa kepada lingkungan sekitar. Apa kata Allah Ta'ala? In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Jikalau kamu berbuat kebaikan, maka kebaikan itu buat dirimu sendiri. Jikalau kamu berbuat maksiat, kesalahan, yaitu buat dirimu sendiri.
Jadi kalau ini kita melakukan kebaikan, itu bukan hanya berefek buat kita, tapi buat sinten? Kedua orang tua kita, istri dan anak-anak kita. Ini harus kita pahami. Maka rugilah orang tua ketika maaf ngapunten, anaknya itu jauh dari ketaatan. Nah terus bagaimana tuh sabda Kanjeng Nabi yang kita sering dengar? Alaihi salatu wasallam bersabda, bukankah seperti ini? Idza matal insan inqata'a anhu amaluhu ila min thalathin. Apabila anak cucu Adam mati, terputus semua amalnya kecuali 3 perkara. Ya kan? Pertama apa? Shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Yang kedua apa? Al-ilm wal ilmi yantafa'u bih, ilmu yang bermanfaat buatnya. Yang ketiga apa? Waladin salih yad'u laha, doa anak yang soleh buat orang tuanya. Lah kalau misalnya ini kita tinggal ini tidak kita kerjakan, maka yang merugi sinten? Oke, toyib. Mungkin orang tua kita itu ngapunten, orang tua kita itu bukan alim ulama, ya kan? Makanya kalau orang-orang yang alim itu pasti ada keturunan, kalau ndah bapaknya itu kakeknya atau buyutnya niku alim biasanya. Ngertos nih? Jadi biasanya itu pepatah Jawa Indonesia apa? Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Misalnya orang-orang alim hari ini itu mesti kalau nggak bapaknya, kakeknya, nenek kakeknya, buyutnya itu mesti alim. Ngertos nih? Contoh misal aja lah, Al-Imam Al-Mujtahid Asy-Syafi'i, nama aslinya Muhammad. Nama aslinya Imam Syafi'i siapa? Muhammad. Lah, Imam Syafi'i ini bapaknya yang alim, ibunya yang muallimah, kakeknya yang alim. Maka punya siapa? Anak sekelas Imam Syafi'i. Lah kalau kita, alhamdulillah. Kalau orang tuanya tidak alim, kadang sholat ya alhamdulillah gitu. Terus hasilnya kayak kita, alhamdulillah. Laras nobotan sudah bersyukur, dan itu ngapunten jamaah. Tradisi nasab yang kurang baik itu harus diputus, sehingga orang tua kita tidak merugi. Ngaten nggih? Nah, saya ulangin dalilnya. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jikalau kamu berbuat kebaikan, maka kebaikan itu buat dirimu sendiri dan buat keluargamu, kedua orang tuamu, saudara-saudara kandungmu dan dzurriyyahmu. Dalilnya terlalu banyak. Contoh, Khalilullah wa Khalilur Rahman, Abul Anbiya, siapa namanya? Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nabi Ibrahim ini contoh kasus memutus nasab yang kurang baik, karena bapaknya Azar itu pembuat patung yang disembah Raja Namrud di negeri Babilonia. Itu jelas dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Sampai di situ nanti Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam tuh berdoa kepada Allah ketika dia itu mau digelandang itu diseret, diletakkan satu ketapel besar, nanti itu udah buat kobaran api luar biasa. Ngapunten, bapak ibunya menengahi. Paham ya? Berarti dia memutus mata rantai itu, akhirnya dia nanti selamat dan seterusnya kesimpulannya. Dan kemudian nanti dia menikah, punya 2 anak. Anak pertama dari istri kedua, anak pertama dari pertama dong. Istri pertama itu belum punya anak. Ibunda siapa? Ibunda Salah, Ibunda Saroh. Dipancing Hajar. Istri pertama Ibunda Sarah. Istri kedua Ibunda Hajar. Hampir 100 tahun menikah nggak dikasih anak, nikah dengan istri kedua Ibunda Saroh, Ibunda Hajar, dapat Ismail. Dan sebelum itu Nabi Ibrahim itu berdoa. Apa doanya? Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, ya Rabb karuniakan kepadaku anak yang salih. Ngerti nggih? Dan nanti doa itu makbulah. Setelah punya anak, doa lagi, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Ya Rabb, jadikanlah diriku, anak keturunanku menjadi hamba-hamba yang mendirikan salat. Maka nanti lahir itu Ismail. Habis itu Ismail usia 13 tahun, baru lahir Ishak. Ishak ini nanti punya 2 anak, Aisu sama Yakub atau Israel. Nabi Yakub ini Nabi Israel, punya anak 12 dari 2 istri.
Dokter Saiful 6 aja dari satu istri ya. Istri pertama 10 anaknya. Anak pertama namanya Yahuda. Itu yang disebut Yahudi saiki. Itu anaknya Nabi Israel atau Nabi Yakub. Nanti istri kedua punya 2 anak, namanya Nabi Yusuf dan Bunyamin. Itu dari istri siapa? Istri kedua. Lah itu doanya sinten? Doanya sinten? Nabi Ibrahim. Ini berarti dalil kalau kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan itu bisa kepada keluarga kita dan dzurriyyah kita ke bawah. Masalahnya Nabi Ibrahim orang tuanya sudah tidak satu jalur jamaah, dan sudah meninggal, akhirnya nggak dapat doanya Nabi Ibrahim. Faham maksud saya ya? Ngertos nggih? Lah termasuk apa yang mau kita bahas ini. Jadi kalau orang itu bermaksiat, yang merugi bukan hanya dia. Yang merugi siapa? Minimal siapa? Kedua orang tua. Kalau orang tuanya masih hidup, tidak jarang komentar di luar sana ngomong kau yang ini. Anak siapa tuh kui? Ya, betul nggak? Oh bapak yang kui. Oh pantas. Nauzubillah ya. Ini apalagi yang ketemunya ahli ghibah itu, ahli ghibah temen, ahli gosip. Oh pantas bapak ibin lebih parah meneh. Astagfirullahalazim. Itu kan nggak boleh. Boleh nggak? Kalau anaknya punya kekeliruan, mungkin bapaknya juga punya kekeliruan di masa lalu, ya kita bicarakan misalnya kekeliruan anak, jangan bapaknya ikut-ikut. Tapi umumnya kaum muslimin yang awam nggak bisa kayak gitu jamaah. Terkadang orang tuanya udah meninggal aja katut-katut. Oh pantas ki anaknya bapak gue itu biyen semasa urip bapak gue lo masih hidupnya kok yang ngono gue. Astagfirullahalazim. Ini membuktikan apa? Keburukan sang anak merugikan sinten? Merugikan sinten? Orang tua. Maaf jamani, Allah itu sangat memperhatikan kita. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah itu maha teliti dengan apa yang kita kerjakan. Maka detik ini tuh Allah Ta'ala perhatikan kita. Allah melihat kita, Allah mendengar kita atos-atos. Nek meh maksiat, ingat banyak orang yang kita rugikan. Sebagaimana kita bahas kemarin, sampai dikasih judul layangan putus iki opo, tapi nggak ngerti pula. Akhirnya tadi malam tuh rodok kepo kan. Saya jalan sama dosen cukup senior di Karyadi, kepala bagian bedah saraf Karyadi. Saya nanya, "Dok, itu saya ngisi ning kene iki layangan putus ki apa to saja nih, Dok?" Nembe cerita. Oh, nembe ngerti aku. Layangan putus jebule yo. Yang ngono kuwi lah. Ojo ditiru. Ya. Pak, dokter jangan ditiru ya. Mas jangan ditiru ya. Nanti ndak baik. Paham ya? Nanti tercoreng syariat Allah, itu nggak bagus. Lah ini juga sama. Kalau ini dikerjakan, sing merugi niku bukan piyambak, tapi nanti ngefeknya kepada istri dan anak-anak, khususon orang tua kita. Tak baca ya? Nanti ada penjelasan tambahan. Qala mu'alif rahimahullahu ta'ala wa ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhi wa limasyayikhina wa lil jamil muslimin amin. Berkata Al-Imam Al-Ibn Hajar Asqalani rahimahullah, dia berkata an Abi Ayyub radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abi Ayyub ridha Allah taala atasnya. Siapa sahabat Abi Ayyub ini? Sahabat Ansor. Jadi Abi Ayyub ya, bukan Nabi Ayyub. Abi Ayyub ini sahabat Ansor. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda. Jamaah kalau disebut nama Kanjeng Nabi ya udah sholawat atau jamaah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabdalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul? La yahillu lil muslimin ay yahjura akhahu fawqa 3 layalin. Subhanallah. Tidak dihalalkan bagi seorang muslim ay yuhjara, untuk menghajar. Menghajar itu mendiamkan. Bahasa Jawa, kalau kita bahasa Arab itu hajaro. Hajaro itu hajar. Kalau orang pondok sebutnya menghajar. Bukan dihajar ya jamaah. Menghajar niku maknane niku napa? Mendiamkan. Diharamkan seorang muslim mendiamkan akhahu, saudaranya. Saudara di sini kembali kepada surah Al-Fat ayat terakhir itu yang saya baca tadi di muqaddimah. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Nah itu dia itu.
Seorang muslim dengan muslim yang lain itu harus berkasih sayang, tidak boleh meneng-menengan. Bahkan dalam ayat yang lain, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Ngapunten jamaah, makanya ngapunten sangat. Mohon dengan sangat, tanggalkan itu status-status kita dengan bendera-bendera kita itu. Kalau sudah masuk masjid, ngapunten jenengan yang ngapunten ikut ormas misalnya ngapunten ya, Muhammadiyah, Nahdliyin, apa niku Persis, apapun niku. Kalau sudah di sini, kalau sudah di masjid, apalagi di lembaga pemerintahan, nyuwun pangapunten, mohon dijaga akhlaknya, gitu ya. Sudah cukup pertengkaran yang ada, sudah cukup lu kiai-kiainya, ulama-ulamanya di Majelis Islam Indonesia itu ya tenang-tenang aja ngeluari fatwa. Kita yang kene iki lho, di sini kuyu ribut. Saya mau tanya, para alim ulama kita Indonesia berkumpul di MUI toh, ngeluari fatwa bareng-bareng apa boten? Biasa aja kan? Lah kita ini bukan kelasnya alim, geger. Makanya kemarin waktu ketika kita mendoakan anaknya dokter siapa itu kemarin, saya kan nyuwun pangapunten kemarin, itu saling menghormati. Paham ya maksud saya ya? Paham ya? Yang ketika saya sebutkan indal jumhur, di sisi jumhur ulama mengirimkan, maaf sekali, mengirimkan bacaan Al-Fatihah atau Quran itu nyampe kepada mayit. Cuman Imam Syafi'i yang mengatakan nggak nyampe, yang lain mengatakan nyampe. Makanya kemarin saya mohon izin supaya apa? Ini adab jamaah. Kalau kita beda, ya jangan kemudian kebawa-bawa gitu loh. Paham maksud saya ya? Ngertos nih maksud saya nih. Tetap kita menjunjung tinggi apa? Persaudaraan kita. Sepakat ya? Apalagi ini kan punyanya pemerintah yang kita sholatin di sini. Betul. Janganlah ngapunten terlalu mencolok satu dengan yang lainnya. Buat ini kita saudara. Biar negeri kita ini makmur, kerja bareng. Maka perintahnya itu jelas dalam surah Al-Maidah. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan tolong menolong kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, tapi jangan tolong menolong dalam permusuhan dan dosa dan permusuhan, tidak boleh gitu ya. Contoh lagi saya sampaikan, ngapunten, bagi misalnya kita yang sholat subuhnya kunut, itu kan dari saya belum lahir sampai sekarang tuh dibahas terus, tengger-tenggeran gitu. Kalau yang kunut ya silakan kunut gitu toh. Yang di belakang anda anjuran ulama itu angkat tangannya, nggak angkat tangan nggak apa-apa ya, nggak boleh angkat kaki gitu ya. Terus imamnya yang nggak kunut subuh misal, ya sudah biasa aja, ngatan je, biasa saja. Jadi supaya ndak apa, supaya tidak menghajar gara-gara perbedaan pendapat, nanti saling menghajar selama apa, fauqa tsalati layalin, di atas 3 hari 3 malam, naudzubillah. Yaltaqiyani fayuridu hada wa yuridu hada wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Lalu keduanya berjumpa, maka yang satu mendiamkan yang lain mendiamkan yang lain, jadi saling meneng-menengan. Paham jamaah? Contoh, kadang-kadang kita nih jumpa di minimarket, ngerti nih konco kita sak kantor, karena punya permasalahan sithik beda, pura-pura nggak kenal. Pernah nggak ngalami? Istighfar tobat jemaah. Itu nggak main-main nanti ini ono ganjaran nih ya, naudzubillah ya. Kadang-kadang kita gitu tuh ketemu pura-pura nggak ngerti gitu, malingkan wajahnya pura-pura ngono. Padahal apa katakan Nabi SAW, wa khairuhum alladhi yabda'u bisalam, yang paling baik di antara keduanya yang memulai salam. Kadang jamaah tak temuin orang di luar sana tuh loh, kalau sama orang liane ku wapi tenan, supel, humble, tur sambel kan tuh, wapi tenan. Tapi sama keluarga besarnya, sama kakak adik, udah kok ora tahu kenal sama. Astagfirullahaladzim. Ada nggak ini terjadi? Ada kan? Apa banyak malah kata orang. Apalagi masalah waris. Nauzubillah. Makanya saya pesan ya, nek jenengan besok pas bagi waris, tolong hadirkan orang yang alim jamaah. Tak cerita dikit ya. Ini ada kejadian nyata ini. Di satu tempat, wis di Jawa Tengah wis. Jawa Tengah aja ya tak sebut ya.
Saya diundang karena si fulan ini pernah ngaji sama saya, diundang jebule ki keluarga miliarder jemaah. Miliarder wis. Bapaknya meninggal. Terus ibunya meninggal kan. Harta waris belum sempat dibagi. Diundanglah saya. Saya bawa kitab sak ini untuk menjelaskan, karena yang saya ngadapin ini orang-orang pintar-pintar. Tak hadapin. Saya nggak punya gelar loh ya, kecuali calon mayit gelar saya. Ya kalaupun ada nggak mau saya munculkan jamaah. Saya berangkat ditanya, Ustaz gelarnya apa? Salahuddin. Salahuddin Ae. Untung nggak tulis Ae-nya toh. Salahuddin gitu ya. Salahuddin aja gitu kan. Ajanya nggak ditulis gitu. Nah, karena sekarang kita kadang-kadang itu dengan gelar itu sudah terkesimak gitu. Diundanglah saya. Kakak pertamanya ini, anak pertama itu perempuan masalahnya, dan saya ngurusi ibunya ketika sakit. Bisa bayangin ini betapa beratnya bagi waris. Miliaran jamaah. Bukan miliar, triliunan. Saya jauh, saya tidak mau hitung ya jumlah harta. Tak kasih ini cara pembagian nih. Udah masya Allah 2 jam setengah untuk meredam itu semua, atas izin Allah sepakat. Saya pulang hari berikutnya, setan yang menggoda. Anak pertamanya nggak bisa terima. Akhirnya dipanggil sekelas doktor syariah dari UIN Wali Songo. Datang lagi ke situ, jawabannya sama dengan saya. Alhamdulillah. Berarti ilmu saya sekelas doktor. Alhamdulillah. Jadi, iya, tak tanya, Pak sama Pak? Sama Pak Ustadz. Sama jawabannya. Alhamdulillah. Berarti ilmu waris saya sekelas doktor. Karena memang ilmu fikih yang paling susah itu faraid. Waris itu susah itu. Kalau bukan dititipi Allah ilmu, ndak iso sama. Apa meneh nanti istrinya akeh, lebih angin meneh. Hati-hati sama. Wah iya, hati-hati ini istri si jiwa kadang, contoh ya, bapaknya meninggal, misalnya contoh misalnya bapaknya meninggal, gitu. Terus belum bagi waris, anak kedua meninggal. Terus gimana tuh bagi warisnya? Terus kemudian ibunya meninggal, belum dibagi warisnya. Tuh. Ono ilmune kuwi. Ojo golek neng Syekh Google nggak iso. Kudu datang sama orang yang alim. Akhirnya kesimpulan gimana yang saya datangkan tadi itu? Nggak jadi jamaah. Neng-nengan. Astagfirullahaladzim. Pokoknya aku anak pertama, dulu kamu anak lanang, kue kan adiknya yang laki kan paling kecil dulu. Kamu saya ngurus kamu dulu ya aku. Lah kan jelas anak perempuan itu 1, anak laki-laki 2 bagian. Tapi ndak iso jamaah. Karena rumongso paling berjasa. Paham ya? Paham ini ya? Nah, ini kalau dilakukan yakni gara-gara masalah itu, neng-nengan, kalau jumpa itu ya pura-pura nggak kenal, gitu ya. Tapi kalau sama wong liyane, sama orang lain, mantap tenan. Keluar rumah, bapak iku yo apik, dermawan. Neng omah iki lho, ora tau ngomong sama saudara kandungi. Astagfirullahaladzim. Gara-gara masalah apa? Uang. Dan saya udah sampaikan, setiap saya menyampaikan waris, kemarin di keluarga istri saya juga saya sampaikan. Saya cuma sampaikan ini buat Anda ya. Ingat jamaah, harta waris itu adalah rizki dari Allah yang kita peroleh tidak mengeluarkan keringat sedikit pun. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Kok yo geger gitu loh. Jenengan yang anak laki-laki ingat, walaupun anak pertama berjasa, jangan pernah merasa paling berjasa. Bagi sesuai dengan syariat. Karena sudah banyak kejadian ketika orang makan harta waris tidak benar, nggak ada sebulan tek, dan hidupnya itu selalu saja kurang dan susah. Itu hukuman di dunia loh itu. Habisnya itu tempat maksiat. Ngatan sih bahasa Jawanya apa? Muspro. Wis muspro, ora duwe apa-apa, wis tenan wis naudzubillah. Rekoso wis tenan. Wis tenan. Hati-hati ya. Makanya ngapunten kita yang maaf bodoh ini tanya sama orang yang ngalim. Ya, masalah faraid ini enggak main-main jamaah. Gitu ya. Tapi kalau mau tanya kula ya silakan SMS di bawah nomor di bawah ini. Jadi jangan langsung di kajian, nanti itu private. Soalnya itu harus variabelnya banyak. Ya. Kemudian yang terakhir, apa yang akan Allah Ta'ala berikan ketika seseorang itu mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari 3 malam, kalau berjumpa yang neng-nengan, tidak mau menyapa,
maka apa yang akan Allah Ta'ala berikan kepada dirinya? Ya Allah ya Rabb. Hati-hati jamaah. Di sini, ini kan ada kitabnya, di sini juga ada penjelasannya. Di sini dijelaskan, kullu dzalika la yaraddu alaihi faqad ba'a bi ismih. Maka yang akan terjadi, setiap yang demikian itu tidaklah akan kembali atas dirinya, maka dia akan menanggung dosa yang dia kerjakan. Maksudnya gimana? Contoh, A dengan si B menang-menangan, si A menang ke si B. Maka hukuman yang pertama, tidaklah apa yang dilakukan si A kepada si B tadi, dosa si B itu bisa nyantel di dia, dinengke. Bahkan nanti di dalam hadis yang lainnya dijelaskan di sini, ya, dijelaskan lagi nanti di sini oleh para alim ulama, khususnya yakni al-imam mazhabnya Syafi'iyah dan sebagian besar Hanabila menukil hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hati-hati jamaah, ini kaitannya dengan diterima dan tidaknya amal. Sekarang saya mau tanya, kalau kita rajin sholat, rajin puasa, sodakoh, terus kita peruntukkan ke orang tua kita, boleh nggak? Sodakoh ke orang tua boleh nggak? Boleh, jelas dalilnya. Yang bilang sodakoh nggak nyampe kepada mayit, kudu akeh belajari. Nanti tak duduki dalilnya. Buahnya bukan main. Ngerti nggih? Amal soleh kita nyampe nggak ke orang tua kita? Nyampe, karena itu adalah sodakoh jariah orang tua kepada kita. Bahkan ngapuntennya, sebagian besar ulama mengatakan tanpa dikhususkan pun kebaikan yang kita kerjakan tuh langsung transfer tanpa debit, tanpa kredit. Langsung nyampe loh. Jenengan duduk di sini, orang tua udah meninggal tuh langsung nyampe nih ke alam barzahnya orang tua kita. Amin Allahumma. Makanya ada orang di luar sana kok terburu-buru banget mengatakan nggak nyampe. Astaghfirullahalazim. Berapa kitab yang udah dia khatamkan? Qurannya udah hafal apa belum? Astaghfirullahalazim. Itu terburu-buru jamaah. Mungkin pas dia ngaji itu ngantuk soalnya. Ngantuk baru turu, jadi bar ngaji kiranya ra entuk gitu. Nah ini hati-hati nih ya. Kalau kita naudzubillah mendiamkan orang lain, apalagi saudara kandung itu lebih dari 3 hari, maka amal-amal kita tidak akan diterima. Lah kalau amal kita nggak terima, sholatnya nggak diterima, puasanya diterima, sodakohnya nggak diterima, terus kita atasnamakan orang tua ataupun tidak, nyampe nggak ini ke mereka? Nggak nyampe. Apa katakan Nabi alaihi salatu wasallam dari sahabat Abu Hurairah, tuftahu abwabil jannati yaumal isnani wa yaumal khamisi fayaghfiru likulli abdi muslim. Senantiasa dibuka oleh Allah pintu-pintu surga di hari Senin dan di hari Kamis. Ingat lo ya, Senin dan Kamis Allah tuftah, senantiasa membuka pintu surga. Fayaghfiru likulli abdi muslim, dan setiap Senin dan Kamis maka Allah akan mengampuni setiap hamba-hamba Allah yang beriman. Amin Allahumma amin. Ini hari Senin sama Kamis ya. Ini Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Pintu surga itu dibuka oleh Allah. Selama apa? La yusyriku billahi illa rajulan kanat bainihi wa baina akhihi syahna. Selama satu, dia tidak berbuat syirik kepada Allah. Alhamdulillah kita tidak berbuat syirik. Pokoknya jangan berbuat syirik aja. Ya. Kemudian apa? Illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna. Dan yang kedua, kecuali orang yang diantara dirinya dengan orang lain itu punya permusuhan, meneng-menengan. Fayuqal unduru hadaini hatta yustalaha, unduru hadaini hatta yustalaha. Apa kata Nabi? Lihat dua orang ini bermusuh-musuhan. Berarti di hari Senin dan Kamis dia nggak dapat itu ampunan dari dosa-dosanya, dan amalnya itu menunjukkan nggak diterima jemaah. Gara-gara apa? Eneng-enengan. Saya mau tanya, yang rugi siapa jemaah? Bukan hanya kita kan? Kita menengin saudara kita, anteng di kita, diemin, kita cuekin. Gara-gara ada perbedaan sedikit, apalagi perbedaan banyak, diem sampai nggak kenal, kita nggak akan dapat ampunan sampai Senin dan Kamis jemaah. Berarti kalau nggak dapat ampunan, amal yang kita kerjakan itulah makbulah kata para ulama, nggak diterima oleh Allah. Paham ini? Ini jangan main-main ini jemaah. Ini perkara bukan perkara mudah ini. Makanya hukum yang paling berat ketika kita mendiamkan saudara kita, teman kantor kita, teman kerja kita, teman jamaah satu masjid,
karena beda guru dadi niku yo musuh-musuhan. Naudzubillah. Itu terjadi kan? Terjadi kan? Beda kiai terjadi kan? Maaf, sama-sama misalnya ormasnya Persis, sama-sama ormasnya Muhammadiyah, beda ustadz aja bisa menang-menangan. Sama-sama kiai Nahdliyin misalnya, menang-menangan terjadi. Oh pamannya beda ormasnya dan yang nggak berormas. Naudzubillah. Jangan sampai ya jamaah. Terakhir saya tutup, karena setelah ini saya mau ke Kemenakan Wil Jateng. Saya mau tanya jamaah, orang tua kita yang sudah wafat hari ini di alam barzah, apa yang paling dia tunggu dari kita jamaah? Hah? Amal solih kita, kiriman doa, kiriman sodakoh, itu yang mereka tunggu. Dan besok kalau kita mati jamaah, itu yang kita tunggu dari anak keturunan kita. Maka kalau boleh saya pesen, it's over, just enough, cukupkan. Jangan menengi apa ya? Jangan mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari 3 malam. Jangan. Walaupun kita dizolimin, sudah maafkan, kalau ketemu sapa. Kalau dia nggak suka ya itu urusan dia sama Allah. Yang penting kita berusaha menyapanya. Karena yang kita pikirkan bukan masalah harga diri kita, tapi yang kita pikirkan adalah ampunan Allah yang bisa tertutup setiap Senin dan Khamis, dan itu merugikan kedua orang tua kita, kakek nenek kita dan para masyayikh kita, khususnya orang tua kita aja. Gitu ya. Dan juga saya tutup, kalau jenengan ada punya masalah dengan pasangan, ojo meneng-menengan. Ya. Ada di antara kita yang punya masalah sama bojone sama garwone itu meneng. Ora mulai. Kalau cuma sehari semalam enggak apa-apa. Lebih dari 3 hari 3 malam ora mulai. Digoleki bojone. Nauzubillah. Bojo meneh malah, astagfirullahaladzim. Waduh. Oh loh ya astagfirullah. Ya, maksudnya kalau ada masalah itu ya enggak usah meneng-menengan gitu loh jamaah, ya Allah. Ampun jangan, itu rugi banget. Tahu nggak sih, itu anak-anak kita melihat kita sebagai bapak dan ibu, delok koyo ngono, sesuk jadi contoh kalau dia berumah tangga. Naudzubillah semua naudzubillah. Tuh pak yang menengin om, ibu menengin tante ki, nanti dekne wis gede podo ae. Ya, jangan ya. Naudzubillah semua. Na'udzubillah min dzalik. Nas'alullah salamah wal afiyah. Semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, dosa seluruh kaum muslimin, dan mengangkat segala keburukan dalam amal-amal kita. Dan semoga Allah Ta'ala sempurnakan amal kita menjadi iman serta amal solih. Dan semoga kita diwafatkan dalam keadaan tidak membawa dosa sedikit pun, diterima seluruh amal solih kita, ditempatkan di surga yang tertinggi bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa hisab dan tanpa adab. Amin Allahumma amin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala sahbihi wa sallam wal akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.